Kita seakan-akan dibanggakan dengan ada konten yang berkata-kata kotor tadi, bacarui. Kalau dilakukan itu secara face to face, dua orang yang sama besar, itu hal yang wajar. Tapi di dalam adat Minangkabau, konten bacarui itu ketika disampaikan di depan umum, disampaikan di depan publik, itu akan menjadi suatu penghinaan. Bisa dikatakan dengan ujaran kebencian. Mereka tidak sadar ketika mereka muncul di medsos, itu sama diibaratkan berdiri di tengah ribuan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Kusia Bendi. Produknya Dimensia Kreatif dari sudut Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita akan kedatangan tamu bercerita masalah adat istiadat, di mana hal ini sangat penting bagi kita berbicara hal ini karena bagaimanapun pergeseran zaman itu telah terjadi. Banyaknya perilaku-perilaku di tengah masyarakat, banyaknya cara-cara yang tidak pada tempatnya tentang adat dan istiadat di Provinsi Sumatera Barat. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Filosofi ini bukan sekedar kalimat puitis, melainkan sebuah konstitusi tidak tertulis bagi masyarakat Minangkabau. Hubungan antara adat dan agama di Minang adalah hubungan integratif. Adat adalah pelaksana teknis atau wadah, sedangkan syarak Islam adalah isinya. Begitu sangat kuatnya di Sumatera Barat. Terjadi benturan-benturan, tentu akan kembali kepada hukumnya Allah SWT. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau, saya panggil Datuk karena dia adalah penghulu di Kabupaten 50 Kota. Beliau ini sudah lama kenal dengan saya, sudah akrab. Beliau adalah Bapak Wendri Chandra ST, bergelar Datuk Marajo. Selamat sore Pak Datuk. Selamat sore Pak Ujang. Sehat-sehat Pak Datuk? Alhamdulillah sehat. Pak Datuk, kita melihat fenomenal-fenomenal di Sumatera Barat ya khususnya. Di mana di Sumatera Barat ini kita sering menggaungkan di Minangkabau identik dengan Islam. Namun ketika angka kriminalitas dan penyimpangan sosial dan terkadang di media-media mensos yang menggambarkan yang tidak adat istiadat kita, dan kadang-kadang berbicara di mensos itu mengeluarkan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Seolah-olah ABS SBK ini adalah menjadi pajangan saja. Apakah kita sedang mengalami disorientasi nilai di mana adat dan agama jalan sendiri-sendiri? Untuk itu Pak Datuk, pada sore hari ini kita sebagai seorang penghulu, Datuk sebagai seorang penghulu, ya kan? Bagaimana perasaan Datuk melihat fenomenal ini, terutama di media sosial, perilaku anak muda? Kita seakan-akan dibanggakan dengan ada konten yang berkata-kata kotor tadi, bacarui. Dan berperempuan sekarang jauh dari norma-norma Minang. Bagaimana Datuk melihat ini? Baik, terima kasih Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu perlu kita garis bawahi dan kita awali dengan filosofi atau dasar di Minangkabau itu sendiri. Adat basandi syarak basandi kitabullah itu sudah termasuk di seluruh visi misi, baik itu Gubernur Sumatera Barat, baik itu di Bupati dan Kota Kabupaten 50 Kota. Itulah Minangkabau. Kalau kita melihat dan mengacu kepada filosofi tersebut, ada lanjutannya Pak Ujang. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai.
Artinya yang Pak Ujang sampaikan tadi adat istiadat. Mm, Kalau adat itu sudah berbuah mati. Istiadat itu nambah buah sinta. Adat berbuah mati itu juga ada dua. Dan pertama, adat nan sebana adat, yaitu Islam. Diibaratkan kayu godang di tengah rimbo. Adat nan sebana adat itu adalah urat dari sebuah pohon yang besar. Kemudian yang adat berbuah mati yang kedua adalah, kalau adat dan sebana adat tadi dasar kita adalah Al-Quran dan hadis. Itu peranan ulama. Kemudian adat yang kedua adalah adat yang diadatkan. Inilah adat Minangkabau yang kita warisi secara turun-temurun. Itu dikerjakan dan dikekeraskan oleh nenek mama. Bahwa Minang kita ini garis keturunan ibu. Harta pusakanya itu berdasarkan garis keturunan ibu. Ya. Tapi yang harta dari pencarian orang tua tetap kita memakai hukum faraid. Jadi kita jelaskan bahwasanya harta yang secara turun-temurun itu adalah harta pusaka tinggi, bukan harta pencarian dari orang tua. Kemudian dari pertanyaan Pak Ujang tadi kita masuk kepada mohon maaf ada konten Bacaruy. Kemudian penampilan-penampilan yang mohon maaf mengarah kepada LGBT. Secara nasional konten Bacaruy tentu tidak masuk hukum. Tapi di dalam adat Minangkabau, konten Bacaruy itu ketika disampaikan di depan umum, disampaikan di depan publik, itu akan menjadi suatu penghinaan. Bisa dikatakan dengan ujaran kebencian. Tapi kalau dilakukan itu secara face to face, dua orang yang sama besar, itu hal yang wajar. Jadi anak muda kita sekarang yang penggiat dari kreator-kreator di medsos juga banyak yang keliru. Mereka tidak sadar ketika mereka muncul di medsos, itu sama diibaratkan berdiri di tengah ribuan orang. Kita berdiri di pentas dengan suara yang keras dan kemudian ditonton oleh ribuan. Itulah medsos. Ya. Dalam keseharian di Minangkabau memang ada seperti itu. Tapi itu dilakukan tidak direkam dan tidak dipublikasikan. Sama dengan misalnya suami istri. Memang boleh berpelukan. Tapi di dunia medsos tidak boleh berpelukan. Ya. Karena akan terjadi salah persepsi orang nanti. Ya. Makanya sesuatu yang dibenarkan oleh adat ketika dibawa ke dunia medsos nanti akan menjadi penilaian yang cukup banyak. Karena dunia medsos ini, dunia maya yang bisa disebut dengan dunia maya ini tentu akan banyak problem-problem dan akan banyak pendapat-pendapat yang simpang siur. Kemudian dengan konten Bacaruy, kemudian ada penampilan laki-laki berpenampilan perempuan. Tidak hanya di medsos Pak Ujang. Di kehidupan sehari-hari aja. Di sehari-hari. Misalnya bahkan di apapun perlu kita buatkan regulasinya. Misalnya pawai karnaval 17 Agustus. Ada iring-iringan yang menampilkan seorang laki-laki berpakaian perempuan. Sementara kita memerangi LGBT. Kenapa di pawai karnaval 17 Agustus kita benarkan seorang laki-laki berpakaian perempuan dan berbicara seorang laki-laki. Walaupun itu menjadikan lucu-lucuan ya kan. Itu tidak dibenarkan. Karena ini sekarang dunia kita ini tidak ada yang bisa disembunyikan. Ya. Karena kamera itu setiap sudut. Semua masyarakat, semua penonton punya kamera. Ya. Jadi ini yang perlu kita luruskan
Namun di dalam hukum positif kita banyak yang tidak bisa diakomodir. Karena di dalam adat Minangkabau hukum yang paling tinggi itu hanya adalah dibuang sepanjang adat. Apa yang dibuang sepanjang adat tidak dibawa ke Ilia, tidak dibawa ke Ilia Samudia. Hanya itu. Jadi bagaimana kita capaian-capaian kita, bagaimana kita bisa mengedukasi kreator-kreator kita yang berbahasa Minang ini. Ya, saya salah satunya kita kan di Podcast Kusiah Pendi ini menghimbau lah untuk bisa menelaah, bisa menerjemahkan apa yang kita bicarakan sekarang ini. Kalau bisa menjadikan edukasi lah, menjadikan ini suatu peringatan, ingatan untuk seluruh masyarakat di Minangkabau. Ya kan? Tapi pemirsa ini mohon maaf, sebenarnya Pak Datuk ini mau pakai peci, nama dia penghulu. Tapi karena kita pakai handset jadi nggak bisa, jadi mohon maaf ini nanti ada lagi berkomentar bahwa Pak Datuk ini tampilannya kayak anak muda sekali, nggak melambangkan seorang penghulu. Ini mohon maaf ini karena kita pakai handset jadi tidak bisa demikian. Untuk dimaklumi dan dimengerti gitu loh. Jadi Pak Datuk, memang kita agak sulit ya kan sebagai kita di lingkungan masyarakat. Tapi secara kelembagaan adat-adat di nagari-nagari ini sebenarnya udah bisa nggak dilakukan itu untuk diberikan himbauan dulu. Himbauan kepada lingkungan lah yang terkecil lah misalnya. Atau nanti bisa dari kaumnya, ya kan kelompoknya untuk mengatakan ini ke anak kemanakan yang ada di Minangkabau ini. Ya, kalau himbauan itu sudah dipublikasikan melalui rapat-rapat adat. Rapat-rapat adat di masing-masing nagari. Terkhusus saya sendiri di Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, ini sudah saya sosialisasikan. Oh, udah dilakukan. Makanya di Kecamatan Suliki dalam pawai 17 Agustus itu tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi ada laki-laki yang berpakaian perempuan atau perempuan yang berpakaian laki-laki. Itu yang pertama. Iya. Kemudian di Nagari Sungai Rimbang, kami sudah membuat suatu perkan yang tidak membolehkan untuk minimalisir penyakit masyarakat. Dulu sangat terkenal, misalnya organ dari pernikahan, suatu resepsi pernikahan, menampilkan penyanyi-penyanyi yang mohon maaf dalam tanda kutip, ya di organ-organ tunggal, striptease, yang erotik, yang berpakaian mohon maaf tidak mencerminkan adat Basandi Sarak Basandi Kitabulo. Di Nagari Sungai Rimbang itu sudah mengeluarkan. Jadi tidak ada lagi lagu-lagu tripping. Kalau mengadakan resepsi pernikahan di Nagari Sungai Rimbang itu organnya, penyanyinya harus yang bagi yang perempuan harus berhijab. Kalau tidak berhijab tidak boleh. Itu di Nagari. Dan itu dibuat dalam suatu peraturan KAN namanya. KAN. Jadi itulah menjadi dasar bagi kita dan perlu kita pahami Pak Ujang. Di dalam negara demokrasi sekarang tidak cukup dengan sekedar himbauan. Iya. Kita harus bagaimana kita bisa mengumpulkan himbauan ini menjadi suatu peraturan. Iya benar. Dan ketika peraturan ini dilanggar, bisa memberikan efek jera. Ya, jadi kami kan di Kusiah Bendi itu kan mendengar ini. Bahwa di Nagari pada tua itu udah dibangun seperti itu. Kan mulai kita dari yang terkecil dulu. Iya, benar. Supaya ya dari tempat yang terkecil ini menjadi corong. Ya, menjadi corong sekurang-kurangnya dulu di Kabupaten 50 Kota. Benar. Setidak-tidaknya di Luhak 50 termasuk Payakumbuh. Kan begitu. Jadi ini bisa memberikan hal-hal positif kepada kita semua di kenagarian-nagarian yang ada. Jadi makanya Pak Datuk kami undang di sini. Wah, ini sangat bagus gitu loh. Ini bisa menjadi gambaran kita di Sumatera Barat. Walaupun secara hukum positif susah kita untuk menempatkan. Tapi di kemudian hari, bisakah dorongan ini dari cerminan di tempat Datuk itu menjadikan
hukum adat. Karena kalau kita lihat itu kan hukum adat ini kalau kita lihat baru di Aceh yang terlaksana. Ya, Ini kanunnya. bisakah ini terlaksana kira-kira di Sumatera Barat? Baik, Pak Ujang, alhamdulillah sekarang saya dipercaya oleh beberapa datuk-datuk. Saya pernah menjadi ketua KAN 2 periode, kemudian ketua Elkam Kecamatan Suliki 2 periode, dan sekarang saya pimpinan atau wakil ketua di Elkam Kabupaten. Dalam forum-forum provinsi kami sampaikan ini. Dan rupanya ini menjadi mimpi bersama. Jadi ibaratnya Pak Ujang kok kasuan nama beda tapi lalu cie. Iya, iya. Artinya ini menjadi suara di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat ini. Bagaimana kita norma-norma hukum adat kita ini bisa kita menjadikan norma-norma hukum positif. Tapi di luar hukum positif yang ada. Jadi dengan adanya perda, Pak Ujang tadi menanyakan bisakah ini diterapkan? Bisa. Karena undang-undang dasar kita mengakomodir itu. Mengakomodir tentang kearifan lokal. Ya. Dan tentu ini hanya bisa dilakukan di wilayah Minangkabau dan Sumatera Barat. Kita contohkan saja di Aceh. Mereka ada perda namanya Perda Kanun. Apakah bisa dilaksanakan? Sampai hari ini terlaksana. Ya. Ada yang tidak berhijab di Aceh langsung dihukum melalui payung hukumnya Perda Kanun. Perda ya, peraturan daerah. Kemudian ada yang bahkan yang lebih viral kemarin tentang berboncengan naik sepeda motor. Ya, iya. Kalau di Aceh kan tidak, seorang perempuan kalau berboncengan kan harus menyamping. Iya, Tidak boleh duduk apa kan. Dan itu diakui dan diterapkan dan berlaku itu di Nanggruh Aceh Darussalam. Jadi berdasarkan itu perda ini tentu akan berlaku di Sumatera Barat. Oh, jadi ini udah berbicara di tingkat kota dan kabupaten, 19 kota dan kabupaten udah ini. menjadi tingkat di provinsi. Dan sudah kami berikan kewenangan atas kesepakatan 19 kabupaten kota ini Elkamnya untuk diperjuangkan oleh Elkam Pusat, Elkam Sumatera Barat. Sumatera Barat. Bapak Fauzi Bahar Datuk Sati. Dan sekarang sudah dibicarakan di tingkat sudah diusulkan ke DPRD draftnya. Draftnya sudah kita buat untuk perda provinsinya dengan pakar-pakar hukum tata negara kita kerjasama dan sudah disosialisasikan. Tinggal dari penjadwalan dari DPRD provinsi dan gubernur bagaimana perda ini bisa kita lahirkan dan bisa kita pergunakan di Sumatera Barat ini. Iya, memang saya lihat Ketua Elkam Provinsi Sumatera Barat memang sangat vokal. Saya lihat di media-media dia sangat setuju. Dia berjuang bersama-sama ya. Tapi dari tingkat kota dan kabupaten telah memberikan itu untuk kembali kepada filosofis kita yang ada itu adat Basandi syarak-syarak Basandi kita pula. Benar. Semoga ini terlaksana ini pada Tua. Insya Allah. Walaupun perjuangannya agak berat ya kan. Perjuangannya agak berat, semoga aja. Karena kalau kita lihat itu kan peradaban ini kan mahal harganya. Benar. Iya kan. Kayak di daerah-daerah Bali lah misalnya kan peradaban dia itu mahal. Walaupun kita berbeda lah, banyak hal berbeda, tapi dia menjaga peradaban. Kita alami Minangkabau ini yang kuat itu kenapa tidak kita jaga peradaban kita? Karena sebenarnya dengan peradaban yang kita jaga inilah yang mahal harganya. Ya kan orang luar itu yang mencontoh kita, bukan kita yang mencontoh orang luar. Ya betul. Kan? Itu ya yang kita kejar Pak Ujang. Jadi masukkah ini dalam sebuah draft itu kira-kira masalah misalnya yang konten-konten kreator itu yang berkata-kata itu atau ada yang berdandan-dandan merupai perempuan itu, apakah itu masuk itu ke ranah masuk itu? Semuanya Pak Ujang. Tapi bagaimana kalau misalnya pelaku dunia kreatif ya, seperti misalnya film-film layar pendek, dia kan butuh tuntutan sutradara, tuntutan film yang karakternya harus dibikin kayak itu termasuk nggak kira-kira?
Kalau kita lihat film-film Minangkabau. Minangkabau Ya. yang paling top itu film-film dari Buya Hamka. Tidak ada yang menggunakan kata-kata kotor, Pak Ujang. Enggak, bukan kata-kata total ya, kan tuntutan peran ini. Oh, tuntutan peran. Ya, kemudian kan ada tuntutan peran, kan pelaku dunia kreatif Sumatera Barat kan sangat banyak itu. Itu masuk nggak kira-kira dalam nomenklatur itu aturan perda itu? Masuk. Yang jelas kita tidak membatasi dan kita tidak maksudnya tidak melarang pemuda-pemudi kita yang menggunakan bahasa Minang sebagai kreatif digital namanya atau kreatif kreator di medsos. Tapi kita juga harus tertib. Ya. Kita harus juga mempertahankan norma-norma adat kita. Ya. Silakan berkreatif, tapi yang dilarang oleh adat Minangkabau tidak boleh. Ya. Contoh, misalnya membuka suatu objek wisata. Seperti yang Pak Ujang katakan tadi, kita misalnya datang tamu asing. Mohon maaf dari negara luar. Ya. Negara luar tentu kalau datang ke tempat kita, tentu mereka harus menghormati adat dan budaya kita. Iya. Karena kita menganut adat bersandi sarak sandi kita. Biar dia ya kan yang meniru kita, jangan kita yang meniru Benar. orang gitu ya. Dan inilah yang kita berikan cerminan kepada masyarakat karena peradaban ini mahal gitu. Benar. Kenapa kita harus tiru-tiru dengan gaya misalnya tarian yang begini? Iya, pakai bikini. Iya, masuk kita mahal mahal. loh. Ya. Jadi kalau mereka tidak mau mengikuti adat dan budaya kita, ya sudah, nggak usah datang. Biarkan wisatawan domestik saja yang menikmati dari keindahan alam kita, yang bisa menghargai adat dan budaya kita, dan itu yang harus kita pertahankan, Pak Ujang. Karena bagaimanapun alam kita itu kita pergunakan untuk kemaslahatan rakyat banyak, tapi tentu di bawah naungan adat Basandi Sarak Sandi kita pula. Jadi begini Pak Datua, Nagari Sungai Rimbang itu kan sebuah daerah, mohon maaf ya masih Nagari. kecil lah, nagari kecil lah di pelosok daerah di Provinsi Sumatera Barat. Tetapi terlahir ide demikian. Sementara kan masyarakatnya belum begitu secara kekotaan lah gayanya, kehidupannya masih menganut sistem tradisional yang kuat, yang kental. Tapi bagaimana terfikirkan itu di daerah Bapak dulu gitu, pada tua dulu. Kok bisa ada ide, bisa gagasan, bisa melihat ini gitu loh dari tempat yang kecil Sungai Rimbang ini. Ya karena ini hasil dari rapat-rapat adat. Masukan dari nenek mama masing-masing, kaum, ibu-ibu semuanya kepada nenek mamaknya masing-masing. Kemudian kita rapatkan di balai, kemudian kita satukan di KAN, Kerapatan Adat Nagari. Bagaimana kita bisa memberikan suatu penekanan kepada pemerintah nagari untuk bisa mengatur tentang izin dari hiburan ini. Dan itu belajar dari pengalaman kita yang sudah sebelumnya banyak terjadi perkelahian, bahkan ada yang meninggal Pak Ujang. Ada yang meninggal karena ketika musik tripping itu diterapkan di suatu organ, seorang yang normal tidak akan kuat Pak Ujang. Pasti dipengaruhi dengan miras, minuman keras. Iya. Karena lagu dari tripping itu pasti sangat sangat membutuhkan di luar kesadaran. Di luar kesadaran itu tentu mendekati dengan minuman keras, narkoba dan lain-lain. Ya. Dan kemudian pakaiannya itu juga tidak mencerminkan kepada adat sarak mengatur, adat memakai. Jadi itulah yang menjadi dasar, dan alhamdulillah seluruh nenek mamak di negari Sungai Rimbang itu bersepakat semuanya melahirkan undang-undang adat ini dalam bentuk suatu perkan
Dan alhamdulillah pemerintah nagarinya juga mendukung, dan sekarang tidak ada lagi hiburan-hiburan seperti itu di nagari Singirimbang. Ya, jadi kan Pak Datuk ini juga sebagai mantan anggota DPRD Ya. kan. Secara secara kuat itu kan, secara keilmuan itu pasti sudah ada bagaimana cara menempatkan perda itu ya nantinya ya kan. Apakah dari perilaku yang tadi ada yang kesalahan tersebut yang kita ingin membuat rambu-rambunya, apakah situ ada diperingan, misalnya ada salah orang dengan denda administratif, atau langsung dia tuh sanksi adat, pengusiran dari secara adat itu sepanjang adat tadi? Ini yang harus kita perjuangkan di Perda ini, Pak Ujang. Ada klaususnya dibikin, ada klausulnya. misalnya keringanan tuh sanksi administrasi. Ya, Jadi bukan langsung kepada saksi yang berat, ada itu Ya. dibikin. ada. Dan itu bisa dilakukan ketika payung hukumnya ada. Contoh, ada yang berpakaian, mohon maaf, pakaian LGBT misalnya. Ketika payung hukumnya itu sudah ada, perdanya sudah ada, itu bisa kita tindak lanjuti. Misalnya tindak lanjuti pengamanan misalnya. Apalagi sanksi beratnya nanti bisa mohon maaf di pengadilan. Itu tergantung dari kesiapan dan klausul-klausul yang kita bahas di Perda Provinsi nanti. Oh iya. Karena Perda Provinsi ini nanti tentu akan menjadikan payung hukum bagi kabupaten kota, turunannya. Kemudian kabupaten kota nanti akan menurunkan ke desa atau lurah atau nagari-nagari. Ya. Nah, Kan jadi banyak ini- nih pada tuh yang berdalih ini ya kan. Iya. Ini adalah kebebasan berekspresi. Bagaimana Pak Datuk meyakinkan publik bahwa perda ini bukan untuk mengengkang kreativitas itu loh, melainkan untuk menyelamatkan moralitas generasi tadi gitu. Kita sangat mendukung kebebasan, Pak Ujang. Tapi di dalam adat itu letakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang perlu. Ya. Makanya saya tadi dari awal sudah menyampaikan, dalam pergaulan sehari-hari ada seorang yang berteman, umurnya Ya. sama. Mereka Mereka sudah terbiasa ngomong seperti bacarui. Itu ketika tidak diekspos, ketika hanya disaksikan oleh mereka berdua atau bertiga. Tapi ketika percakapan dan kejadian mereka bacarui, misalnya berkata dengan ang atau kau, ketika direkam dan kemudian dimasukkan di medsos, ini yang salah. Seperti yang katakan tadi, suami istri berpelukan, sah, tidak ada masalah, halal kok. Tapi ketika difoto dan dimasukkan ke media sosial, itu jadi salah. Jadi sesuatu yang benar dan sah menurut adat dan sah menurut agama, ketika dimasukkan ke media sosial, dia akan menjadi salah, seperti kata-kata Bacarui tadi. Ya, kalau Datuk melihat kan di sebuah tempat Pak Datuk dan nagari Pak Datuk. Tapi secara umum nih, kita lihat dari 19 kota dan kabupaten ini, adakah kan setiap nagari itu melakukan sosialisasi, melakukan himbauan, melakukan pembelajaran bagi generasi-generasi muda setiap nagari itu gitu? Ada Pak Jang. Ada beberapa nagari yang sudah memberikan himbauan. Dan seperti kata saya tadi, ya artinya memperdalami adat istiadat kita di Benar. setiap nagari gitu loh. benar. Jadi harusnya himbauan itu kita kuatkan dengan peraturan. Apa yang bisa dilakukan oleh KAN, yaitu membuat perkan. Dan selama ini apa yang terjadi di Singirimbang tidak ada yang mempertanyakan kenapa kami tidak boleh berorgan. Berorgan siapa yang larang? Ya, Silakan ya. berorgan. Tapi ikuti norma-normanya gitu ya kan. Tapi yang salah ini. Yang salah itu
kita mendatangkan orang luar untuk menari striptis dengan pakaian tidak senonoh, kemudian ditonton oleh anak kemenakan kita yang berhijab atau berjilbab namanya. Artinya kita sudah membawa dunia diskotik ke dalam negari kita. Iya, iya. Kan sudah sama itu. Jadi Pak Datuk, Jadi yang kita larang itu Ya. Pojang. Yang kita larang itu yang menyalahi norma-norma ya, ya. adat kita. Adat itu adalah menyangkut kepada Al-Quran dan hadis. Ya, jadi Pak Datuk, kalau Pak Datuk melihat fenomenal ini kan, setelah memberikan edukasi, memberikan pembelajaran terhadap masyarakat, Ya. apakah ini mengurangi apa bertambah gitu sampai Datuk mempunyai inisiatif untuk melakukan apa tadi perdakan tadi gitu, perkan tadi, peraturan nagari tadi. Ya, awalnya di dalam kami peluncuran perkan tadi memang awalnya memang banyak kontra juga. Terutama bagi pemuda-pemudi kita. Tapi tetap diberikan pemahaman karena ini negari Sungai Rimbang. Negari Sungai Rimbang ini negari beradat. Adatnya basandi sarak basandi kitabullah. Sarak mangatu adat memakai. Ibarat awu aja tobiang, saling menguatkan kesadanya. Dan kami melindungi anak kemenakan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Ya. Kita memberikan penekanan kepada kemenakan kita agar menjalankan norma-norma adat kita, norma-norma agama kita beragama Islam, maka kami lakukan ini. Kalau ingin berbuat tidak senonoh, silakan keluar dari negari Sungai Rimbang. Jadi Akhirnya kami memberikan penekanan kepada nenek mama di masing-masing kaum. Makanya perkan ini lama-lama disetujui dan diakui oleh seluruh masyarakat. Iya. Karena lahirnya perkan ini bukan dari inisiatif saya pribadi, tapi lahirnya ini dari intisari pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh masyarakat negari Sungai Rimbang melalui nenek mama kita. Ya, tapi itu bagus, sangat bagus tuh. Itu untuk tuntutan ke depan ya kan. Tuntutan ke depan itu makin perubahan. Benar. Pak Datuk di nagari Pak Datuk udah membuat rambu-rambunya yang cepat gitu. Jadi bagi awak di Minang kok sedia payung sebelum hujan enak. Benar. Itu Pak Datuk. Jadi kalau misalnya terrealisasikan aturan perda ini Pak Datuk, ini eksekutornya siapa itu Pak Datuk? Eksekutornya jelas Pemda itu sendiri. Satpol PP ya? Ya, Satpol PP. Oh, itu Itu eksekutornya. Jadi kemudian yang mengawasi nanti tentu kalau di bidang kampanye, maksudnya karnaval 17 Agustus tadi, Kepala Dinas Provinsi. Kepala Dinas Provinsi mengarahkan seluruh kepada sekolah-sekolah bahwasanya dalam iringan karnaval 17 Agustus tidak ada lagi kita menampilkan penampilan LGBT. Seluruhnya tidak ada. Kemudian dari perda ini nanti akan keluar pergub. Pergub ini akan memberikan penekanan kepada kabupaten dan kota. Kemudian kabupaten kota nanti akan memberi penekanan kepada lurah dan negari. Ya. Itu dasarnya Nabi. Jadi kita feedback ke belakang ini pada itu. Benar. Kan fenomena anak muda kita yang konten-konten kreator itu kan takut kehilangan follower gitu kan. Daripada kehilangan rasa malu. Iya kan? Siapa yang paling bertanggung jawab pada saat-saat itu ya kan? Orang tua kah, lingkungan kan, atau justru kan lembaga adat ini yang kurang mentaji gitu pada saat-saat itu pada tuh lihat. Pada saat itu memang kita menjangkau karena ini ranahnya hukum positif Ojang. Sementara kita tidak ada payung hukum. Karena di ranah hukum positif warih nambah jawe tutua nama danga itu tidak bisa dipegang Ojang. Karena pas di pengadilan nanti mana payung hukum Anda? Iya, iya. Mengapa Anda katakan ini melanggar adat?
Mana apa yang hukum Anda? Diminta ke pemerintah pun saat itu nggak bisa ya Nggak kan? ada. Karena aturannya nggak ada ya kan? Jadi yang kita buat sekarang, yang mau kita buat dalam Perda Provinsi sekarang ini adalah seluruh norma-norma hukum adat ini kita tuliskan dalam suatu produk hukum. Nah, tentu batasan-batasannya ada nanti. Ya, ya. Dan produk hukum ini nanti yang akan membersihkan yang tidak yang menyalahi aturan adat tanpa mengurangi kreatif masyarakat. Ya. Kita lihat konten-konten kreator kita banyak kok yang sukses menjadi kreator. Ya, yang baik-baik ya kan. Contoh di media salah satu medsos, Willy Salim namanya, tidak ada berkata-kata kotor. Penampilannya sangat elegan, kata-katanya baik, top, banyak followernya. Mengapa kita harus menggunakan cara-cara yang dilaknat Allah untuk menjadi kreator yang untuk mengejar follower? Benar. Yang akan merusak anak cucu kita, yang akan merusak anak keponakan kita. Tega nggak kita? Ya. Sekarang dalam suatu media kita lihat kasus LGBT juga sangat banyak Iya. di kita. Ya. Makanya inilah yang menjadi kita untuk bagaimana kita menekan laju berkembangnya penyakit masyarakat ini melalui perda ini. Melalui perda adat ya. Perda adat. Perda adat ini tentu ketika sudah diundangkan nanti, disetujui oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat dan telah diundangkan, tentu akan bisa kita eksekusi. Ya. Siapa? Ya penegak perda kan ada Satpol PP. Ya, benar. Ketika Gubernur Sumatera Barat sudah memperdakan, otomatis kabupaten kota akan membuat turunannya. Apa kira-kira pesan Pak Datuk itu kepada pelaku-pelaku konten kreator itu? Pesan kita kepada pelaku-pelaku, mohon maaf yang menyimpang, konten-konten kreator kita yang menyimpang, ingat bahwasanya kita di Minangkabau ini adalah adat basandi sarak basandi kitabullah. Ketika Anda melakukan konten-konten seperti itu, yang akan ditonton yang nanti akan ditonton oleh anak keponakan Anda sendiri, tentu akan merusak moral dari anak keponakan kita. Makanya carilah kreativitas itu yang tidak menyalahi dari aturan-aturan adat. Dan doakan kami bagi yang mendukung, baik yang berada di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, di DPRD, dukung kami agar perda ini dapat dibahas dan dapat disetujui. Karena dengan perda ini kita bisa minimalisir penyakit masyarakat. Ya. Itu pesan kita. Ya. Masa depan Sumatera Barat Pak Datuk. Kita melihat konteks itu bukan skala yang kecil aja, kita melihat di Sumatera Barat. Ya. Betul. Jadi perda yang mengikat ini, kalau ini terjewatahkan, tertempatkan ini dan disetujui ini, kira-kira Pak Datuk melihat wajah Sumatera Barat 10 tahun ke depan itu bagaimana? Sangat bagus Bojang. Akan sangat bagus perda ini karena kita diatur oleh suatu perda dan tentu akan bisa memberikan efek jera bagi yang ingin melanggar perda tersebut. Jadi akan ada suatu keteraturan di dalam seluruh aktivitas masyarakat. Tidak hanya di media sosial, dan juga ada pengaturan nanti di pesta-pesta pernikahan. Jadi akan bagus nanti perda ini untuk warisan bagi anak cucu kita ke depan. Terakhir Pak Datuk itu rapat dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa yang Datuk lihat pada rapat beraudiens dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat? Mohon maaf Pak Ujang. Ada halangan, ada hambatan atau ada kemajuan?
Saya sendiri belum ada pernah rapat, tapi kami sudah rapat dengan Elkam Provinsi Sumatera Barat yang langsung dipimpin oleh Ketua Elkam Sumbar, Bapak Fauzi Bahar Datuk Sati, di Padang Mangate bersama Elkam Kabupaten Maupun Kota waktu pelantikan, dan ini sudah kami amanahkan. Pasti banyak fenomenal mengatakan, ya mungkin ada yang mengatakan, kami mencari piti risiko jangan digaduh. Kami kan nak gaduh aduh. Biarkanlah kami berkreativitas, biarkanlah kami untuk bisa menghasilkan uang, bla bla bla. Banyak ini fenomena-fenomena ini akan tampil. Yang diucapkan atau yang disampaikan, bagaimana Datuk menanggapi ini? Setiap sebuah kebijakan Pak Ujang pasti ada terjadi pro dan kontra. Tapi kalau dari aspirasi yang kami terima, kalau perda ini dilahirkan, tidak hanya sanksi sosial yang akan diterapkan, akan bisa menjadi sanksi pidana. Dari aspirasi yang kami lihat, paling sedikit yang kontra ini Pak Ujang. Banyak yang pro. Tentu kita di dalam hal ini kita harus lebih gencar untuk bersosialisasi. Ya, sosialisasi ini yang sangat perlu. Karena kami yakin masyarakat Minangkabau ini kan masyarakatnya kan sangat cerdas dan tidak melek dengan media sosial dan aktif di media sosial. Makanya yang Pak Ujang sampaikan tadi akan ada pro dan kontra, pasti ada. Tapi ketika ini dilahirkan karena ini sudah sesuai baik dalam norma adat dan juga sesuai dengan norma agama kita, Islam, paling persentase itu sangat kecil sekali yang akan kontra. Dan itu biasa. Karena kalau tidak ada kontra, tidak hangat dia. Ya, benar. Jadi semakin banyak yang kontra, semakin tersosialisasikan perda ini, tentu akan terjadi banyak perubahan. Bahwasanya kita tidak menghalangi masyarakat kita berkreatif, tapi tentu dengan batasan-batasan norma adat, dengan batasan-batasan norma agama. Jangan sampai kita mewariskan yang buruk, tapi kita akan mewariskan sesuatu yang baik untuk anak cucu kita. Begitu Pak Jang. Ya, Pak Datuk. Baik Pak Datuk, di penghujung kita berdiskusi di Kusia Bendi ini ya kan. Coba kata penutup yang pamungkas Pak Datuk berikan untuk himbauan atau statement terakhir Pak Datuk gitu. Statement terakhir kita, closing statementnya, terima kasih kepada seluruh tim dari Kusia Bendi yang telah membantu kami untuk mensosialisasikan rencana perda ini. Dengan lahirnya perda ini nanti, ini tentu akan menguatkan sanksi sosial kita yang selama ini terjadi. Bukannya adat tidak ada selama ini bertindak, tapi adat Minangkabau kita selama ini bertindak hanya dalam rangka sanksi sosial. Kita melihat dengan sanksi sosial ini tidak memberikan efek jera yang signifikan. Makanya kami Elkam Sumbar berniat sanksi sosial ini kita tingkatkan menjadi sanksi pidana. Dan dengan diterapkannya ini nanti tentu tidak akan mengurangi kreatif masyarakat dan tidak mengurangi tindak tanduk masyarakat, tapi akan dapat meminimalisir dan menekan angka dari penyakit masyarakat. Karena ingin kita nagari Sumatera Barat ini, Minangkabau ini, nagari yang baldatun toibatun, yang betul-betul menerapkan adat basandi sarak basandi kitobullah. Maka dari itu dukung kami, bersama kita dukung, nenek mama seluruhnya,
Cadik Pandai yang berada di Negari, Bundo Kanduang yang berada di seluruh negari Sumatera Barat, kemudian pemuda-pemudi, dukung kami agar perda ini nanti dibahas oleh DPRD bersama gubernur, dan gubernur nanti mensahkannya, dan tentu dapat kita wariskan untuk anak cucu dan keponakan kita nanti. Baik. Kemudian yang terakhir, tentang adanya pro dan kontra nanti, tentu di dalam hukum adat itu ada suatu filosofi. Ndak perlu kita babisi jorang pokak. Percuma kita golak jorang buto. Ndak kita ke bapaculari jorang lumpuh. Artinya kalau ada netizen nanti yang terlalu bekekeh berbuat tidak senonoh di media sosial, biarkan hukum yang berjalan. Karena di Minangkabau ini hukum yang tertinggi itu adalah kate ndak bapucuk, ke bawah ndak baurek, di tengah-tengah dilariak kumbang. Boleh. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Tua pencerahan kita pada sesi di Kusia Bendi ini yang sangat dalam. Jadi memang kita mengetahui bahwa media inilah sebuah industri yang besar yang bisa kita bergerak dari bidang ekonomi, penyampaian pendapat, ide dan gagasan. Banyak yang kita lahirkan di media ini. Namun begitu, di media sosial ini, karena kita di ranah Minang, pergunakanlah kesempatan kita, pergunakanlah ruang itu yang positif, beredukasi yang positif, menghasilkan uang yang positif, dan terjagalah peradaban Minangkabau yang seutuhnya dari sekarang sampai ke depannya. Terima kasih telah mengikuti Kusia Bendi. Selalu iringi kami, selalu like, selalu subscribe di Kusia Bendi, Argumen Rakyat. Kalau di podcast kita ini carilah di YouTube, yaitu Dimensia Kreatif. Terima kasih. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.